jurusan Teknik Permesin Kapal yang telah berdiri sejak tahun 1982 dan sejak tahun 1996 menjadi Teknik Sistem Perkapalan. 32 tahun jurusan ini berdiri dan diiringi dengan banyak perubahan baik. Kita mulai berpikir gini ya, dulu ceritanya itu namanya Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Perkapalan ya, mulai tahun 60 itu kita beli Fakultas Teknik Perkapalan ya. Nah, kemudian sekitar tahun 1980 dengan datangnya bapak-bapak dari Jerman, dari Amerika, dari Jepang gitu ya, pada saat itu dan tentunya kalian juga sudah tahu ya, di dunia itu ada RINA, Royal Institute of Naval Architects, kemudian ada Institute of Marine Engineer, kemudian ada di Amerika itu ada SNME ya, Society of Naval Architects and Marine Engineer ya. Di situ kita melihat bahwa marine engineer itu penting dan harus ada di dunia perkapalan itu. Melihat contoh-contoh tadi itu loh ya, penting marine engineer ada, sehingga kita sudah berkeyakinan bahwa kita akan harus segera membentuk jurusan yang kita sebut marine engineering pada saat itu. Nah, bersama dan itu di sisi lain, bersama dan itu berdasarkan pengalaman bapak yang datang dari luar, itu di dunia itu ada 3 mestinya. Ada naval architect, perkapalan, ada marine engineering, teknik permesinan kapal, dan offshore engineering. MMS adalah singkatan dari Marine Machinery and System. Lab ini fokus pada sistem permesinan yang berhubungan dengan kapal, misalnya terhadap sistem pergerakan pada kapal, sistem penggerak kapal, sistem penggerak engine, dan lainnya. Lab MMS saat ini dikepalai oleh Bapak Sutopo Purwono Fitri. RAMS adalah singkatan dari Reliability, Availability, Maintainability, and Safety. Lab ini mempelajari dan memperdalam ilmu keandalan pada kapal. Pemeliharaan dari keamanan pada kapal adalah salah satu tujuan mahasiswa yang ada di lab ini. Dalam lab ini terdapat materi belajar yang menarik, yakni Coffee Morning. Agenda Coffee Morning banyak memotivasi mahasiswa, memberikan pengalaman hidup dari cerita-cerita dosen, dan memberikan pengetahuan di bidang maritim, serta bertukar pikiran dan diskusi, sehingga memberikan rasa kekeluargaan antara satu dan lainnya, dan banyak lagi manfaat lainnya. Lab RAMS saat ini dikepalai oleh Bapak Anak Agung Bagus Dinariana. Adalah singkatan dari Marine Electrical and Automation System. MEAS mewadahi mahasiswa dengan mempelajari bidang elektrikal dan otomasi. Terdapat 8 praktikum di MEAS. Nomor 1, pemeriksaan alat listrik. 2, motor listrik. 3, motor single phase. 4, motor asinkron 3 fase. 5, generator 3 fase. 6. Paralel generator. 7. Transformator. 8. Saklar Y delta. Dan rutin dilakukan seminar tentang listrik. Lab MEAS saat ini dikepalai oleh Bapak Indra Rano Kusuma. MMD adalah singkatan dari Marine Manufacturing and Design. Lab ini digunakan untuk desain dan 3D model laboratori.
Di MMD terdapat ruangan sidang, tutorial, dan ruang kerja. Di lab ini juga dilakukan pelatihan CAD bagi mahasiswa JTSP semester 1. MMD saat ini dikepalai oleh Bapak Irfan Syarif Arif. MPP adalah singkatan dari Marine Power Plant. MPP awalnya terdiri dari 2 lab. 1. Lab mesin kapal, 2. Dekering mesin. Lalu pada sekitar tahun 2011, lab ini dilebur menjadi 1. Fungsi lab MPP dibagi 2. Yang pertama, office MPP yang digunakan untuk mengerjakan TA. Yang kedua, workshop MPP yang digunakan sebagai tempat praktikum, salah satunya adalah training diesel. Pada workshop tersebut terdapat mesin utama kapal yang cukup besar, namun jarang diaktifkan. Dikarenakan adanya beberapa kendala seperti getaran dan biaya yang besar bila digunakan untuk praktikum. Lab MPP saat ini dikepalai oleh Bapak Agu Juhdi. Ya, Anda tahu Pati ya? Pati itu di Ambon itu lebih cenderung untuk bukan perkapalan tapi permesinan kapal. Ya. Pada saya ngomong dan mereka saya agak terkejut. Dia ini hidupnya sudah lama di permesinan kapal. Rasanya kok tanda petik, kok pinteran kita sih, padahal kita baru.